Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu perbuatan yang menyebabkan kita malas berbuat baik, yang menyebabkan kita menggampangkan meninggalkan perintah Allah, tidak menjalankan ibadah, adalah karena kita telah diliputi perbuatan-perbuatan dosa. Hati kita sudah tertutup akibat perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan atas semua itu kita tidak merasakan bahwa kita telah melakukan berbuat dosa, tidak merasa bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan kita tidak punya semangat, tidak punya gairah menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Bahkan kita lebih mudah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak lain karena akibat dosa yang telah meliputi diri kita, yang telah meliputi hati dan pikiran kita. Maka olehnya itu, agar kita dalam memasuki Ramadan ini mudah melaksanakan amalan-amalan Ramadan, mudah menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disunahkan kepada kita, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan suci. Di dalamnya Allah menaburkan berbagai macam keistimewaan, pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yang menjalankan amaliyah Ramadan dengan baik. Di dalam Al-Quran, orang yang bertobat, yang dalam istilah Al-Quran taubatan nasuha, akan diberi dua hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 8.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, perhatikanlah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabb kamu sekalian, pencipta dan pemelihara kamu, ayyukaffira, menutup atau menghapus ankum dari kamu sekalian, sayyiatikum, atas dosa-dosa kamu sekalian, wa yudkhilakum, dan akan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam ayat ini, kepada orang yang bertobat, Allah akan memberikan dua hal. Yang pertama, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus, menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan, akan memaafkan, dan sekaligus bisa juga bermakna Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memfasilitasi kita, akan menutup segala pintu masuknya dosa. Dengan kata lain, Allah akan senantiasa mengarahkan hidup kita, menjauhkan kita dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji, dari perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepadanya. Yang kedua, yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang benar-benar bertobat kepada Allah adalah wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan memasukkan kita ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawah. Dalam kehidupan dunia, Allah akan senantiasa mengarahkan perjalanan hidup kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dan di hari kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dengan ayat ini dapat kita simpulkan bahwa dengan bertobat kita akan ringan menjalankan perintah Allah. Kita akan mudah menjalankan perintah Allah. Kita akan senantiasa mencintai kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan kepada kita. Maka dengan demikian bulan Ramadan yang Allah hamburkan nikmatnya untuk diberikan kepada kita bagi orang yang melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan, akan mudah kita jalankan karena kita telah bersih, telah terbebas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena Allah telah menghapusnya dan sekaligus telah menutup pintu-pintu masuknya dosa dalam kehidupan kita.
Di bulan Ramadan memang dalam sebuah hadis bahwa setan-setan diikat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya nafsu kita tidak diikat. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa musuh terbesar kita adalah nafsu kita itu sendiri. Maka dengan bertobatnya kita, insya Allah kualitas iman kita akan meningkat, dan iman kita yang meningkat yang telah mumpuni ini akan mampu mengendalikan gelora-gelora keinginan nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Dengan taubat ini kualitas iman kita meningkat. Dengan meningkatnya kualitas iman, maka keinginan nafsu yang kita miliki akan bisa dikendalikan. Dan insya Allah keistimewaan, kelebihan bulan suci Ramadan akan kita raih, akan mudah kita capai, dan insya Allah akan mudah kita capai la'allakum tattaqun sebagai buah dari ibadah puasa yang dijalankan, yang dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Dan pada hari kemudian insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Apa itu tobat? Profesor Dr. Muhammad Yunus menyatakan dalam tafsir Al-Qur'annya bahwa taubatan nasuha itu memiliki 4 komponen untuk bisa dikategorikan kita telah taubatan nasuha. Yang pertama, kata beliau, adalah menyesali atas perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, bercita-cita atau berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi selama-lamanya. Dan yang ketiga, kata beliau, mengisi hidup dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan terpuji. Kemudian yang keempat, kata beliau, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir atau yang kelima, kata beliau, mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita rampas. Empat hal di atas komponen tobat menurut Profesor Dr. Muhammad Yunus dalam tafsirnya tersebut mungkin mudah kita lakukan, mudah kita tempuh selama kita bersungguh-sungguh menjalankannya. Tapi ada unsur yang terakhir, mengembalikan hak-hak orang lain. Karena ada pernyataan Allah tidak akan memaafkan seseorang atas dosa yang dilakukan terhadap sesamanya kecuali yang bersangkutan datang kepada orang yang ditempati berbuat salah, berbuat dosa, untuk direlakan terhadap dosa yang pernah dilakukan terhadap saudaranya sesama manusia. Dosa dalam beribadah, dosa terhadap Allah mudah dimaafkan oleh Allah selama kita sungguh-sungguh. Tapi dosa yang berkaitan dengan manusia, Allah mempersyaratkan untuk berhubungan langsung. Hal ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa jangan kita mempermudah
berbuat dosa terhadap sesama manusia. Karena pemaafannya Allah persyaratkan harus berhubungan langsung kepada yang bersangkutan. Maka jika ada dosa-dosa kita terhadap saudara kita sesama muslim, sesama manusia, mungkin kita pernah berbuat salah dalam jual beli, mungkin kita pernah menganiaya orang, pernah mengambil hak orang, maka datanglah kepada mereka untuk memohon keridhaannya. Kalau tidak, maka perbanyaklah kita beramal soleh. Mudah-mudahan di hari kemudian amal-amal kita itu mampu membayar utang-utang dosa kita yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Insya Allah dengan demikian Allah akan senantiasa memberi kemudahan kepada kita. Kesimpulannya, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Allah akan memberikan kita anugerah menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, akan menutup pintu-pintu masuknya dosa dalam kehidupan kita, dan akan memasukkan kita kelak di hari kemudian ke dalam surganya apabila kita melaksanakan taubatan nasuh, taubat yang sebenar-benarnya, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, berniat tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa tersebut selama-lamanya, dan mengisi kehidupan kita dengan perilaku-perilaku yang terpuji, membiasakan diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita ambil. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah, tetapi orang yang baik itu adalah orang pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan perbuatan dosa, baik terhadap Allah, baik terhadap ibadah, maupun terhadap sesama manusia. Tetapi kalau kita bertobat dari segala itu, maka insya Allah kita termasuk orang yang baik. Jadi orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang pernah berbuat salah dan menyadari kesalahannya itu dan memperbaiki kehidupannya dalam bentuk taubat. Insya Allah, Allah akan menjamin dia akan dimasukkan ke dalam surganya dan menutup pintu-pintu dosa dalam kehidupannya, sehingga hidupnya dalam kehidupan dunia akan selalu terarah atau akan senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada kata yang salah. Kalau Allah yang baik itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.